pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang materi genetik, DNA, dan RNA. Apakah itu materi genetik? Materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Makhluk hidup tidak ada yang identik atau yang sama persis, meskipun itu kembar. Hal ini diakibatkan karena makhluk hidup mempunyai materi genetik yang berbeda-beda. Materi genetik berada pada seluruh tubuh. Pada setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Gen mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Yang kedua, sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Dalam gen inilah terdapat materi DNA. DNA disingkat dengan deoksiribonukleik asid. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Selanjutnya adalah struktur DNA. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar struktur DNA berikut ini. Setiap nukleotida terdiri dari satu, gula pentosa deoksiribosa, yang kedua, gugus fosfat atau osteofosfat, yang ketiga, basa nitrogen atau nukleobasa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Basa nitrogen adalah pusat informasi yang membawa bagian dari struktur nukleotida molekul-molekul ini yang memiliki kelompok-kelompok fungsional terekspos yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda untuk berinteraksi satu sama lain. Seperti pada gambar, pengaturan konsep adalah jumlah maksimum ikatan hidrogen antara nukleotida yang terlibat. Karena struktur nukleotida hanya nukleotida tertentu yang dapat berinteraksi dengan yang lain. Yang kedua adalah gula. Terlepas dari nukleotida, gula selalu sama. Perbedaannya antara DNA dan RNA, dalam DNA, gula 5 karbon adalah deoksiribosa, sedangkan dalam RNA pula 5 karbon adalah ribosa. Gula dengan oksigen yang terpapar dapat berikatan dengan gugus fosfat dari molekul berikutnya. Mereka kemudian membentuk ikatan yang menjadi tulang punggung gula fosfat. Struktur ini menambah kekakuan pada struktur karena ikatan kovalen yang terbentuk jauh lebih kuat daripada ikatan hidrogen antara dua untai ketika protein datang untuk memproses dan mengubah DNA. Mereka melakukannya dengan memisahkan untaian dan membaca hanya satu sisi. Ketika mereka meneruskan, untaian materi genetik kembali bersama, didorong oleh daya tarik antara basa nukleotida yang berlawanan. Tulang punggung gula fosfat tetap terhubung sepanjang waktu. Yang berikutnya adalah gugus fosfat.
Bagian terakhir dari struktur nukleotida gugus fosfat. Mungkin familiar dari ATP, molekul penting lainnya. Adenosin trifosfat atau ATP adalah molekul energi yang sebagian besar kehidupan di bumi bergantung untuk menyimpan dan mentransfer energi di antara reaksi. Mengandung 3 gugus fosfat yang dapat menyimpan banyak energi dalam ikatannya. Selama replikasi DNA, enzim yang dikenal sebagai DNA polimerase merakit basa nukleotida yang benar dan mulai mengaturnya terhadap rantai yang sedang dibaca. Protein lain, DNA ligase, menyelesaikan pekerjaan dengan menciptakan ikatan fosfodiester antara molekul gula dari satu basa dan gugus fosfat berikutnya. Ini menciptakan tulang punggung dari sebuah molekul genetik baru yang dapat diteruskan ke generasi berikutnya. DNA dan RNA mengandung semua informasi genetik. Selanjutnya adalah struktur RNA. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon atau ribosa, gugus fosfat, membentuk punggung RNA bersama ribosa dan basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda, yaitu sitosin dan urasil dan gugus fosfat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Basa nitrogen yang terkandung dalam RNA terdiri atas golongan purin dan golongan pirimidin. Purin yang terkandung pada basa nitrogen RNA memiliki 2 jenis, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan golongan pirimidin yang terkandung dalam RNA memiliki jenis sitosin dan urasil. RNA dibentuk oleh DNA di dalam nukleus. Melalui proses transkripsi DNA, hasil transkripsi digunakan RNA untuk sintesis protein dalam sitoplasma sel. Yang berikutnya adalah fungsi RNA. Yang pertama, sebagai penyimpan informasi. Yang kedua, sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk organisme hidup. Yang berikutnya adalah macam-macam dari RNA. 1. Transfer RNA atau disingkat dengan tRNA. tRNA dibentuk dari dalam nukleus, tapi menempatkan diri dalam sitoplasma. Yang kedua adalah ribosomal RNA atau rRNA. rRNA adalah ribosom yang mengandung protein dengan massa yang hampir mirip. Yang ketiga adalah messenger RNA atau mRNA. Polinukleotida yang berbentuk pita tunggal linier dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara DNA dengan RNA. Never